Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha. Wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Surat An-Nur ini surat yang termasuk golongan surat Madaniyah. Surat yang diturunkan di masa periode Madinah. Ada 64 ayat. An-Nur artinya cahaya. Memang biasanya surat-surat yang diturunkan di periode Madinah itu banyak berbicara tentang hukum-hukum ya, tentang hukum-hukum. Kalau surat yang diturunkan di Makkah itu banyak yang berkaitan dengan ketauhidan, pondasi-pondasi keimanan. Meskipun tidak semuanya, tapi kebanyakan begitu. Surat yang diturunkan di Makkah saat periode 10 tahun di Mekah itu berbicara tentang i'tiqadiyah, hal-hal yang menyangkut tentang pondasi tauhid, pondasi usuluddin, pokok-pokok agama, tentang akhirat, tentang segala macam keimanan. Sementara ayat-ayat yang diturunkan pada periode sesudahnya, yakni periode Madinah, itu banyak bicara tentang hukum-hukum, tentang haram halal, tentang macam-macam, tentang fikih, tentang perang, tentang segala macam. Nah, satu di antaranya surat An-Nur ini nanti juga akan bicara banyak tentang tutup aurat, ya, tentang jilbab, tata busana, dan sebagainya. Diawali dengan ayat ini. Jelaskan bahwa surat inilah surat yang kami menurunkannya dan mewajibkan hukum-hukum di dalamnya. Fiha wa anzalna fiha. Dan kami turunkan itu di dalamnya ada kewajiban-kewajiban, ada hukum-hukum. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Satu di antara ciri khas ayat-ayat atau surat yang diturunkan periode Madinah itu bicara tentang fardu, tentang kewajiban-kewajiban, tentang larangan-larangan. Di dalamnya fiha ayatin bayyinatin, ayat-ayat yang jelas. Nah, dalam konteks ayat yang jelas ini, sebenarnya Quran itu terutama tentang hukum-hukum dulu, itu lebih banyak bicara yang hukum yang sudah muhkamat ya. Jelas, terang, halal haramnya, terang, boleh tidaknya. Sedikit yang masih mutasyabihah. Sedikit sebenarnya yang masih bersifat multitafsir, masih bersifat bahkan mungkin tidak diketahui artinya. Misalnya tentang fawatihus suwar, tentang ayat-ayat pembuka surat. Itu memang hanya Allah yang tahu apa maknanya. Meskipun kita sudah beberapa kali membahasnya tentang kemungkinan-kemungkinan maknanya. Ada juga bicara tentang ayat-ayat yang perlu penafsiran di masa kekinian, misalnya khomer. Nanti juga akan dibahas tuh. Kan di Al-Quran tidak diterangkan tentang ekstasi, tentang narkotika, tentang hal-hal yang tidak disebut, tetapi maka itu sebenarnya sudah muhkamat bahwa innamal khamru wal maisir wal azlam itu fajtanibu, jauhilah, berarti dilarang khamr itu. Tapi kan hanya khamr. Nah, maka para penafsir, para ahli fikih di masa selanjutnya menerjemahkan bahwa itu tetap muhkamat, tetap jelas bahwa dilarang meskipun tidak disebutkan, tetapi ada kesamaan ilah, ada kesamaan sebab. Homer dilarang karena apa? Karena memabukkan, bukan karena
zat minumannya, tapi karena memabukkannya, maka segala jenis alkohol yang memabukkan dilarang, dikiaskan dengan khamr, itu ya. Nah, hal semacam itu sebenarnya tetap muhkamat, hanya kemampuan ijtihad saja yang membutuhkan jalan istimbat untuk sampai kepada kesimpulan kias tadi. La'allakum tadhakkarun, agar kalian mengambil pelajaran. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Pezina laki-laki maupun pezina perempuan, saya balik ya. Pezina perempuan maupun pezina laki-laki, maka deralah kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Setiap dari mereka itu didera 100 deraan. Jadi Al-Quran itu sangat bertahap ya, sangat bertahap. Begini, ya semua ya. Jadi tahapan hukuman tentang zina di dalam Al-Quran itu sebenarnya kayak gini misalnya. Di dalam Al-Quran sebenarnya hukuman tentang zina itu tidak langsung didera. Sebelumnya, maksud saya tidak langsung dirajam ya. Ya, sebelum hukum rajam itu sebenarnya Islam juga tidak langsung hanya di sini disebutkan sebagai hukum dalam Islam itu cambuk itu 100 kali ya. Kemudian pengasingan selama 1 tahun. Tapi di sini tidak disebutkan tuh. Ini disebutkan 100 kali. Nah, yang pengasingan disebutkan di dalam di dalam hadis. Pengasingan disebutkan dalam hadis. Penjabaran dari ayat 2 surat An-Nur ini. Dan ini pun yang surat An-Nur ayat 2 ini hanya berlaku bagi pezina ghairu muhsan atau laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Nah, sementara hukum rajam itu atau hukum dilempari batu sampai mati itu adalah hukum yang lebih berat yang hanya diterangkan dalam hadis. Diriwayatkan dalam riwayat Bukhari ya, bahwa bagi pezina yang sudah muhson, sudah menikah, maka ada hukuman yang yakni hukuman rajam. Hukum rajam itu hukum orang harus dibunuh dengan cara dilempari batu sampai mati. Di ayat ini dilanjutkan tuh dalam Al-Quran. Setiap masing-masing bagi zina yang ghairu muhson, baik pezina perempuan maupun pezina laki-laki, maka deralah, cambuk maksudnya ini, setiap masing-masing itu 100 deraan. Nah, sebelum kita bicara tentang hukum hukum cambuk ya, ada beberapa pemahamannya. Kalau kita bandingkan dengan hukum potong tangan, ini ada yang menarik dari Al-Quran. Dari hukum potong tangan, yang disebut pertama adalah as-sariqu, pencuri laki-laki. Baru was-sariqatu, pencuri perempuan. Kalau di dalam hukum zina ini, yang disebut pertama adalah pezina perempuan. As-sariqu az-zaniyatu waz-zani. Nah, coba sebelum saya terangkan nih. Menurut Bapak Ibu dulur-dulur semua yang ganteng-ganteng, ayu-ayu, tua muda ini. Kira-kira kenapa? Kalau dalam hukum pencurian, kita buka ya. Dalam hukum pencurian,
itu dalam Al-Quran disebutkan dalam Quran surat, coba dibuka, dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 38, coba dilihat. Al-Ma'idah ayat 38. Monggo. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 38. Oh, diperiksa nih. Ya, Gus. Salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maidah 38. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Shadaqallahul Hadis Adzim. ini disebutkan pertama, coba. As-sariqu, pencuri laki-laki. Was-sariqatu, pencuri perempuan. Nah, coba. Yang disebut pertama adalah pencuri laki-laki. Sementara yang kedua, di dalam ayat yang sedang kita pelajari ini, surat An-Nur, ini ayat 2 disebutkan az-zaniatu, pezina perempuan, wazani, dan pezina laki-laki. Lah kenapa kok penyebutannya kalau dalam mencuri itu laki-laki dulu, kalau dalam zina perempuan dulu? Ayo, siapa yang bisa menebak, coba kira-kira kenapa begitu? Ayo, monggo, sebelum saya terangkan. Yang bisa dapat hadiah permen. Ayo, hadiah anu apa? Saya habis minum kencur obat batuk nih. Saya coba ya, Gus. Coba aja, monggo. Kalau perempuan lebih bukan lebih mudah ya, lebih capable untuk berzina, tapi kalau lelaki lebih capable untuk mencuri, lebih berani untuk itu. Oke, itu jawaban Budia. Bagus, kita simpan. Ada lagi? Ya, mungkin kalau perempuan cenderung lebih menggoda, Gus. Dari segi postur tubuh, dari segala bentuk fisiknya itu lebih menggoda dibandingkan laki-laki gitu. Oke. Kalau Oke, terima kasih Mbak Nisa. Memang perempuan katanya menggoda. Oke, siapa lagi? Ayo, yang punya pendapat yang berbeda. Kenapa dalam ayat pencurian laki-laki disebut dulu, baru perempuan. Tapi dalam ayat perzinaan, perempuan disebut dulu, baru laki-laki. Kenapa ini kira-kira? Izin, Gus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa sekira? Kalau perempuan, saya sepakat seperti Bu Anissa tadi, perzinahan lebih identik tergoda oleh perempuan. Sedangkan pencurian itu laki-laki. Sebenarnya laki-laki itu mencuri kebanyakan juga dari pertanggungjawaban terhadap keluarga tadi, Gus. Ya, pertanggungjawaban dalam tanda kutip untuk menghidupi keluarganya. Oke. Itu, Gus. Matur suwun. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Warsal. Pak Warsal melihat dari sudut pandang laki-laki pun kalau mencuri tetap karena perempuan lah, karena tanggung jawab keluarga. Oke, menarik ini ya. Ada lagi, ayo. Ayo, silakan. Satu lagi sebelum bedah ini, ayo. Izin, Gus. Ya, kenapa? Kalau perempuan itu kunci. Jika perempuan itu kekeh tidak mau, tidak akan terjadi perzinaan, Gus. Kalau menurut saya. Makasih. Oke. Jadi gini ya. Dalam hal pencurian, dulu itu kayaknya jarang kita mendengar pencuri perempuan. Pencuri itu di mana-mana digambarkan laki-laki dengan tutup wajah, dulu sarung ya dipakai nutupi itu, terus bawa linggis untuk garong dulu.
pencuri itu ya identik dengan laki-laki, karena untuk melakukan pencurian dibutuhkan keberanian. Memang meskipun disebut juga ada as-sariqatu, yakni pencuri perempuan, tapi disebut belakangan karena sangat jarang. Kalau nggak kepepet benar, perempuan nggak akan mencuri, gitu kan. Tapi kalau laki-laki kadang nggak kepepet pun mencuri dia. Meskipun dia masih lajang, belum punya keluarga pun, kalau sudah memang, apalagi kalau sudah klepto, sudah repot. Apalagi kalau sudah jadi pekerjaan, sejak dulu ada itu. Pernah ada satu masa di mana di masanya Khalifah Umar kalau nggak salah, itu ada orang mencuri, tapi perempuan nih. Nah, setelah diinterogasi, ternyata dia memang benar-benar karena lapar, karena kebutuhan keluarga. Maka sejak itulah kemudian ada kadar pencurian yang boleh dipotong tangan itu berapa. Tidak semua pencuri dipotong tangan. Tapi kira-kira kalau korupsi sekarang itu dipotong tangan nggak? Semuanya sudah di atas kadar itu, ya kan? Nah, udahlah itu nanti kita bahas lagi. Nah, kembali ke azaniyatu. Kenapa perempuan disebut lebih dahulu? Ada beda besar antara pemerkosaan dan perzinaan. Kalau pemerkosaan, maka faktor utama kejahatan itu laki-laki. Pemerkosaan, wanitanya tidak mau, laki-lakinya yang maksa. Itu namanya pemerkosaan. Tapi kalau perzinaan, itu kan mau sama mau. Dan yang namanya mau sama mau, itu jelas karena wanitanya yang bukan karena menggoda, tapi karena membuka peluang dan membiarkan itu terjadi. Dan mungkin juga karena menggoda. Artinya perzinaan itu, kalau pemerkosaan jelas faktor utamanya adalah laki-laki. Tapi kalau perzinaan jelas faktor utamanya adalah perempuan. Itu. Ya, tadi mirip-mirip dulur-dulur tadi sudah nyampaikan semua, ya karena memang perzinaan itu kan, bahkan dalam undang-undang kita, kitab hukum pidana pun, perzinaan itu dilakukan mau sama mau itu. Sama-sama mau. Tapi kalau pemerkosaan jelas kesalahan utama ada di laki-laki. Gitu. Nah, kenapa disebut itu begitu? Meskipun azani, faktor kedua tentu laki-laki. Ngapain kamu diajak kok mau? Mbok ya jadi kayak Nabi Yusuf yang diajak sama Zulaikha tidak mau. Nah, harusnya kan gitu. Nah, kalau misalnya Zulaikha sama Yusuf itu terjadi, maka itu yang disebut perzinahan. Kan gitu. Kan gitu. Tapi kalau seandainya yang terjadi itu pemerkosaan, makanya kan dalam kasus Yusuf dan Zulaikha, pembuktiannya apa coba? Pembuktiannya apa? Kalau bajunya Yusuf itu robek di belakang, berarti yang mau itu Zulaikha, yang keliru Zulaikha. Tapi kalau bajunya Yusuf itu robek di depan, maka berarti yang salah adalah Yusuf. Karena kalau robek di depan, berarti yang mau itu Yusuf, sementara Zulaikha melawan. Kan gitu. Tapi kalau robek di belakang, berarti Zulaikha yang minta, Yusuf lari dan digandoli. Gitu kan. Cara pembuktiannya waktu itu unik. Gitu. Nah, ini membuktikan bahwa azaniyatu wazani itu dihukum, ada logika hukum semacam itu. Makanya disebutkan pertama, meskipun hukumannya nanti sama. Tapi ini menunjukkan bahwa psikologi hukumnya, perzinaan tidak akan terjadi kalau perempuannya tidak mau. Itu. Perzinaan itu tidak akan terjadi kalau perempuannya tidak mau. Biasanya kalau perempuannya tidak mau, maka yang terjadi pemerkosaan. Ya kan? Nah, yang pemerkosaan sudah jelas yang salah adalah laki-laki. Itu ya. Itu untuk awal saja. Untuk awal supaya kita tahu kenapa pencurian itu, karena kalau pencurian jelas laki-laki itu yang awal, yang paling depan. Meskipun sekarang banyak juga pencuri-pencuri perempuan ketangkep ya. Makanya disebutkan juga dalam Al-Quran wasariqatu. Ada juga, tapi itu masih elemen kedua. Maka fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldat.
deralah, cambuklah mereka 100 deraan. Nah, yang menarik ini dari ayat 2 ini dulu. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu itu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kamu jangan sampai tidak menegakkan hukum itu karena kasihan. Jangan sampai menghalangi kamu untuk menegakkan hukum Allah itu hanya karena ra'fatun, rasa iba. Fi dinillah dalam menegakkan hukum Allah. Jangan. Karena kalau sampai kamu begitu, nanti kamu pilih-pilih itu. Kamu sebagai qadhi atau hakim, nanti kalau yang melanggar itu keluargamu, kamu kasihan. Kalau yang melanggar bukan keluargamu, kamu nggak kasihan. Kan jadinya gitu. Maka hukum Allah tidak boleh ditegakkan dengan tebang pilih. Atau tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tidak boleh. Tapi yang terjadi sekarang ya sudah tidak usah dibahas lah. Makanya keadilan itu ya hanya ketika kita berpegang teguh pada hukum Allah. Tidak boleh. Jadi jangan sampai ketidaksukaan atau kesukaan, dislike, like and dislike kita pada seseorang menjadikan kita tidak adil dalam menegakkan hukum Allah. Ada ayat lain yang menegaskan itu ya. Jangan sampai ketidaksukaan pada satu kaum ya kan itu akan menghalangi, menjadikan tidak adil. Ya, satu di antaranya ya itu tadi. Ya. Coba dibuka di surat Al-Maidah ayat 8. Monggo. Biar kita dalam hal hukum itu wawasannya lebih luas. Coba dilihat di surat Al-Maidah ayat 8. Izin, Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, di situ ditegaskan bahwa hukum Allah itu tidak boleh ditegakkan berdasarkan suka atau tidak suka. Misalnya kepada keluarga atau orang yang dekat, karena suka, karena kasihan, kemudian hukum menjadi ringan. Atau karena kepada orang yang tidak dikenal, yang tidak disukai lagi, lalu hukum menjadi lebih berat. Kira-kira ada nggak terjadi hal seperti ini? Mungkin nggak? Mungkin terjadi. Terjadi di mana, Pak Burman? Ya, biasa di pengadilan, Pak. Pengadilan mana, Pak Burman? Negara mana, Pak Burman? Ya, di Indonesia ini sendiri. Konoha, negara Konoha. Konoha, Gus. Konoha ya, bukan Australia ya. Bukan Ya, Indonesia, Konoha. Ya wes, karena di sini kan juga banyak yang ngawasi ini, makanya Pak Burman tegas sekali gitu. Jadi, dan saya rasa bukan hanya di sini, misalnya sekarang ya Amerika gitu ya, teriak-teriak tentang HAM, tentang demokrasi, tentang penghormatan hukum-hukum internasional, aja ke istana negara lain, nangkep orang lain gitu. Mau apa coba? Lalu dia tetap aja orang warga negaranya ngajarin kita demokrasi, keadilan, human right, apa coba bayangkan. Makanya dunia ini sudahlah, kalau enggak tipu-tipu tok ya, kembali ke ayat yang kita pelajari, kita harus adil, termasuk jangan sampai menghalangi kamu untuk menegakkan hukum Allah hanya karena kasihan. Sekarang kita terapkan aja di ruang lingkup keluarga kita yang paling kecil ya. Di paling kecil aja di keluarga kita, ketika ada anak kita atau siapa yang sedang salah, tapi itu anak yang kita sayangi gitu. Kadang kita kan, ya kan, itu. Nah ini ujian kita.
wal yashhad 'adzabahum dha'ifatun minal mu'minin, dan juga kalau ada hukuman seperti itu harus disaksikan oleh sebagian dari orang beriman. Az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikatan. Nah, kalau seorang pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan. Demikian pula wazaniyatu la yankihu illa zanin aw musyrikun. Maka pezina perempuan juga tidak boleh dinikahi ya kecuali oleh pezina laki-laki. Nah, ini atau orang musyrik. Ini maksudnya gimana? Ya, pada saat mereka masih berzina, belum bertobat, belum dihukum, maka mereka tidak boleh dinikahi oleh orang mukmin. Gitu. Kenapa? Ya, karena mereka masih disejajarkan dengan orang yang apa? Yang musyrik, masih disejajarkan dengan orang musyrik. Gitu. Jadi hukum asal haram. Jadi misalnya ini ada beberapa pendapat ya, termasuk mazhab Hambali dan beberapa ulama salaf berpendapat bahwa hukum menikahi wanita pezina adalah haram secara mutlak sebelum dia bertobat. Itu ya. Ini menurut mazhab Hambali. Kenapa? Hal ini bertujuan untuk menjaga kesucian rumah tangga Muslim dan kemurnian iman. Nah, syarat taubat, larangan tersebut itu gugur jika berzina, baik laki-laki maupun perempuan, tobat. Nanti ada di ayat selanjutnya ya. Kenapa? Karena setelah bertobat, status hukumnya kembali suci. Sehingga hukum ini adalah hukum yang sifatnya ada exception. Makanya di situ wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Tapi ada illa, nah, di situ disebutkan illa za'aya walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Demikian pula mereka-mereka yang menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik berzina, padahal perempuan itu baik-baik dan tidak berzina. Lam ya'tu, kemudian dia juga tidak bisa mendatangkan bi arba'ati syuhada, dengan 4 saksi laki-laki nih ya kan. Fajlidu, maka fajlidu, cederalah mereka, mereka ini yang nuduh ini loh ya, sama nina jaldatan dengan 80 deraan. Cuma yang hukuman yang paling berat itu bukan hanya tentang dicambuknya. Makanya hati-hati ketika menuduh orang berzina. Yang berat adalah kemudian orang ini la takbalu syuhada, la takbalu wala takbalu lahum syahadatan. Jangan diterima lagi kesaksian mereka abadan selamanya. Ini loh yang berat. Jadi orang itu akan dicap sebagai pembohong selamanya. Tidak boleh ikut menjadi saksi. Nah ini yang berat ini. Ya kan? Berat. Kenapa? Karena kalau udah dicap gitu, repot. Wa ulaika humul fasiqun. Mereka lah orang-orang fasik. Tapi ini pun pengecualian. Baik pezina, ya tadi, maupun orang-orang yang menuduh tadi, illa kecuali alladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu, kecuali kalau dia kemudian taubat lalu memperbaiki diri, enggak berzina lagi, enggak menuduh, gampang orang menuduh lagi, maka boleh. Artinya dia wa aslahu, dia memperbaiki diri. Fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi itu intinya. Karena kalau tidak bertobat, maka masuk waulaika humul fasiqun tadi, orang-orang yang fasik, kecuali kalau kemudian alladzina tabu min ba'di dzalik, orang-orang itu bertobat setelah itu, dan tidak hanya bertobat tapi wa aslahu, dan memperbaiki diri. Demikian. Loh, kalau ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan, silakan.
Ada? Alhamdulillah hari ini banyak hadir setelah libur tahun baru. Kok ada gitu libur tahun baru? Ini ketua kelasnya siapa sih ini? Di absen tuh. Ada yang hadir sampai 184 kamera nih, alhamdulillah. Pak Warso, Gus absen. Nah, ini nggak tahu ketua kelasnya siapa nih, Pak Bahrul, Pak Purma, yang sepuh-sepuh aja lah. Mukhlisin, gitu, sepuh-sepuh Pak Haji Abdullah Kalimantan, gitu-gitu loh ketua kelasnya, pengurus kelasnya ini. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan? Tolong dievaluasi lebih luas lagi, Gus, yang tentang diasingkan itu gimana maksudnya tuh? Kan udah dibunuh, udah sampai mati, kenapa diasingkan? Nah, kalau yang diasingkan itu untuk yang ghair muhsan, Bu ya. Jadi yang ghair muhsan itu adalah pezina yang belum menikah, maka dia dicambuk 100 kali dan diasingkan. Jadi diasingkan itu kalau sekarang dimaknai sebagai dipenjara. Kalau dulu diasingkan itu kan memang nggak boleh ketemu keluarga dan sebagainya, kayak keluar negeri lah. Tapi sekarang diartikan sebagai dipenjara. Itu bagi yang ghair muhsan atau yang belum menikah. Tapi itu ya itu tadi hukuman itu harus ada syarat tuh ya, syarat utama. Syarat utama kayak pezina muhsan maupun ghair muhsan itu ketat sekali ya. Pertama, sebenarnya perzinaan itu hanya boleh dilakukan, syaratnya itu panjang. Kenapa? Karena harus dilakukan berdasarkan pengakuan, harus jujur tanpa paksaan. Yang kedua harus ada saksi mata, nggak boleh hanya karena tuduhan itu. Apalagi hanya karena misalnya bukti chatting itu nggak boleh. Nah, sebenarnya dalam Islam nggak diterima itu. Karena itu harus benar-benar pengakuan jujur. Bahkan ada orang yang berzina, terus ngaku. Zaman dulu kan berzina itu malah minta dihukum sama Rasulullah itu. Karena saking takutnya akan adab akhirat, supaya dihukum saja di dunia. Ada seorang berzina, muhson itu, perempuan, lalu datang kepada Nabi, ya Nabi saya telah berzina. Nabi Muhammad sudah malah nggak noleh itu. Terus kemudian, ya Nabi saya berzina, tolonglah hukum saya. Sampai 3 kali. Baru Rasulullah perhatikan ucapanmu. Malah Umar itu bilang begini, Bo ya nggak usah ngomong loh, tobat saja biar nggak kasihan karena Umar itu. Tapi kemudian apakah kamu berzina? Akhirnya mana saksinya? Sampai Rasulullah masih gitu, nggak percaya. Jadi nggak kayak sekarang, orang nggak malah dianggap iya. Rasulullah saat itu malah nggak percaya dulu. Meskipun orangnya itu datang, itu coba bedanya dengan sekarang. Orangnya nggak datang dituduh, ini orangnya datang mengaku minta dihukum, sama Rasulullah nggak percaya dulu. Nah setelah nggak percaya, siapa saksinya? Kemudian malah orang ini yang nyari saksi. Nah setelah saksi, oh ya sudah. Apakah kamu nanti ditundalah? Coba setahun kemudian gitu. Nah, setahun dia datang lagi, minta dihukum lagi. Coba bayangkan. Tapi ternyata dia dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil. Begitu dalam keadaan hamil, datang lagi sama Rasulullah, minta dihukum. Oh ya sudah, baliklah kalau sudah melahirkan. Begitu. Nah, berarti 9 bulan lebih itu. Nah, setelah melahirkan, balik lagi kepada Rasulullah, minta dihukum lagi. Bayangkan. Betapa takutnya sama hukum Allah dan minta ditegakkan. Begitu. Delok sik to wong kok rasa. Begitu sudah melahirkan kembali sama Rasulullah, susui dia sampai sempurna. Berarti sampai 2 tahun tuh. Haulaini kamilaini. Baru setelah menyusui 2 tahun dia kembali lagi minta dihukum lagi. Baru sama Rasulullah, wah berarti memang minta ditegakkan. Baru kemudian dihukum. Betapa syarat pembuktian, syarat kejujuran, syarat keinginan untuk itu benar-benar ada. Nah kalau sekarang siapa yang berani bertanggung jawab bahwa dia tidak akan dihukum di Allah nanti kalau sudah dihukum di dunia kan? Betapa Rasulullah sangat berhati-hati sekali dalam menegakkan hukum itu, bukan karena tidak tegas tetapi benar-benar harus karena syarat-syarat yang dipenuhi itu. Okay?
Jadi itu saya rasa kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Ada yang mau sampaikan, Pak? Ada, mohon izin Gus, Ya. hubungan dengan ayat ketiga itu jika pihak laki-laki berzina harus dan sebaliknya. Sekarang ada kasus begini, seorang laki-laki melihat orang berzina mau mengawini dengan asal dia berhenti bertobat. Gimana itu, Gus? Padahal di ayat ketiga menerangkan laki-laki pantas menikah dengan pezina perempuan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau memang mau bertobat boleh. Jadi tadi illa ladina tabu. Jadi ketika kecuali bagi mereka yang bertobat. Boleh. Yang tadi saya sudah sampaikan bahwa hukum asalnya mutlak haram, tetapi bagi yang sudah bertobat boleh. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat berbeda. Insya Allah besok kita akan bahas lebih luas lagi terkait dengan ini. Bagi dulur yang masih punya pertanyaan, insya Allah kita lanjutkan besok di jam yang sama, di link yang sama. Semoga kita diberikan Allah kesehatan jasmani rohani, keselamatan dunia, akhirat di dunia akhirat. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallait wa barik lana fi tabarakta rabbana wa ta'ala tawakkal alhamdulillah wa qad astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma taqabbal al-bala wal wafa wa qad al-hasdina wa anzilna syaitan insyaallah. Rabbana atina Rabbana man faktubna ma syahidina fa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. فبيض بكامل من الشيطان عليك الحياة النصر نطعنا ببرامتك اللهم انزل لنا رحمة ويدر ودنا بدر اللهم افرغ لنا صبرا ثبت من القنصر كثيرا أعوذ بالله من جود البلاء وغادر الشفاء والوضع شمال جماعة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imam.